Saya pengen cerita momen saya klaim BPJS Ketenagakerjaan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, seperti yang kalian tahu, kemarin saya sempat cerita bahwa saya kehilangan pekerjaan. Nah, saya menyembunyikan itu sebenarnya kehilangan pekerjaannya ini termasuk PHK. Kenapa termasuk PHK? Karena ada beberapa alasan yang salah satunya adalah terkait dengan omset perusahaan yang menurun gitu. Nah, sekarang saya ingin cerita itu untuk proses klaim BPJS Ketenagakerjaan yang jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi teman-teman di luar sana yang mungkin kehilangan pekerjaan secara satu arah juga ya, secara satu arah bisa klaim jaminan kehilangan pekerjaan dan dapat 60% dari gaji setiap bulannya setelah tidak bekerja sampai 6 bulan. Jadi dapatnya 60%. Nah, dari gaji yang mana nih? Gajinya itu sebenarnya dari gaji yang HRD inputkan ke dalam sistem BPJS tuh. Jadi di beberapa perusahaan beda-beda ya cara menginputnya. Ada yang pakai jaminan pakai gaji pokok dan tunjangan tetap, ada yang cuma gaji gitu aja dan lain sebagainya gitu. Nah, nggak bisa ketika kita, kalau kemarin saya selesai habis kerja gitu ya, sudah nggak kerja langsung klaim gitu, nggak bisa, karena ada hal-hal yang perlu disiapkan. Jadi ada 4 hal yang perlu disiapkan. Saya cantumkan di sini ya nanti ya gambarnya. Itu di dalam aplikasinya kita harus mencantumkan 4 hal, yaitu 4 berkas lah ya, 4 berkas, yaitu pertama surat PHK. Nah, di prosesnya waktu itu surat PHK kan diberikan oleh perusahaan, dari perusahaan kepada karyawan gitu ya. Kita dapat tuh surat PHK. Nah, berkas kedua adalah surat jawaban dari kita. Kita ngasih surat jawaban bahwa kita menerima PHK tersebut gitu. Itu biasanya dilakukan 30 hari sebelum, minimal 30 hari sebelum dikeluarkan sebelum PHK. Kemudian yang berikutnya, dokumen 2 tadi dibawa ke Disnaker dengan tambahan surat dari perusahaan ke Disnaker. Apa ya namanya suratnya ya, pokoknya adalah ya itu nanti di foto itu ya, surat dari perusahaan ke Disnaker. Dan yang terakhir, surat terima PHK dari Disnaker. Jadi Disnaker nanti menerbitkan surat juga ke perusahaan. Jadi ada 4 itu diberikan, waktu itu diberikan kepada saya dalam bentuk PDF. Kemudian saya inputkanlah di aplikasi itu. Ini aplikasinya ya, saya taruh di sini gambarnya. Kemudian langsung diklaim, langsung kita ajukan klaim gitu. Untuk prosesnya sebenarnya cepat ya, tapi ini bukan video tutorial, ini hanya video cerita saja. Proses klaimnya gampang kok, cepat ya. Kalau 4 berkas itu sudah ada, ya tinggal diikuti aja yang ada di aplikasi gitu. Nah, kalau sudah cair kan itu setiap bulan cair ya, sampai 6 bulan ke depan gitu. Nah, kalau sudah cair, kita itu setiap bulan harus menyelesaikan misi. Tapi misinya kalau sampai hari ini berarti ini 3 bulan ya. Itu misinya sama terus. Kita harus ngelamar di perusahaan sebanyak 5 perusahaan gitu. Di 5 perusahaan nanti setiap 1 bulan sekali kita otomatis langsung ditransfer 60% dari gaji yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan itu ya gitu. Sebenarnya saya membaca catatan yang saya tulis ya. Oke, jadi ada 2 hal yang menurut saya penting ya di sini untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Yang pertama adalah
Eh, menurut saya ini sangat bermanfaat untuk kita sambil nyari pekerjaan yang baru. Jadi kan nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin sih, agak susah kalau kita langsung dapat pekerjaan yang baru gitu. Sambil nyari kita dapat uang saku 60% dari gajinya kita sebelumnya gitu. Cuman hal keduanya adalah ini bisa disalahgunakan. Tuh, bisa jadi orang yang habis keluar dapat ini setiap bulan, tapi terus dia masih sudah kerja tapi informal, non formal. Ketika bekerja non formal kan pasti kayak nggak terlalu butuh ini gitu, nggak terlalu butuh BPJS ketenagakerjaan. Jadi ya itu menurut saya bisa disalahgunakan gitu ya. Terlepas dari disalahgunakan apa enggak, kalau itu memang fasilitas ya diambil aja gitu. Itu sih. Terus kalau kemarin ada teman-teman yang nanya apakah ini bisa diuruskan oleh HR gitu ya. Sebenarnya jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus jaminan kematian gitu, itu gak bener-bener bisa arahkan untuk HR-nya yang ngerjain, karena kan sekarang sistemnya sudah bisa dibilang otomatis ya, sudah otomatis, jadi kita bisa mandiri untuk melakukan itu. Plus kalau dikerjakan HR, takutnya HR menyalahgunakan itu. Kan ada tuh cerita di perusahaan-perusahaan yang diuruskan HR tapi nanti HR-nya dapat persentase tertentu dari yang didapatkan karyawan atau mantan karyawan tersebut. Itu sih yang bisa ditanyakan teman-teman ke saya. Jadi sementara itu mungkin sampai ketemu di video-video selanjutnya.